Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan analisis numerik. Dalam video ini kita akan membahas tentang metode regula falsi. Apa itu metode regula falsi? Jadi metode regula falsi ini merupakan metode tertutup yang melakukan perulangan akar yang dibentuk dari perpotongan garis yang melalui titik x1, fx1 dan x2, fx2 dengan sumbu x. Jadi dikatakan di sini dia merupakan metode tertutup. Ya, jadi sama seperti metode bagi dua atau bisection, itu juga sama-sama disebut sebagai metode tertutup. Kenapa? Karena pada penentuan selangnya itu kita menentukan dua titik, yaitu x1 dan x2. Nah, tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah nanti titik awal x1 itu kita cari fx1-nya, begitu pula x2 dan fx2 kita cari. Kemudian titik yang kita peroleh tersebut, kedua-duanya nanti kita tarik garis sehingga membentuk suatu titik perpotongan dengan garis X. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Ya, ini adalah sebuah fungsi fx yang warna merah. Kemudian titik awalnya adalah x0 dan titik akhirnya adalah x1. x0 memiliki fx0 berada pada fungsi x di sini. Kemudian x1 memiliki fx1 berada pada fungsi x di sini. Nah, titik x0, fx0, kemudian kita tarik garis menuju ke titik x1, fx1. Sehingga nanti akan membentuk perpotongan garis dengan sumbu x yang kita sebut sebagai XR atau di sini X2. Nah, mirip dengan metode bisection, nanti selang yang terbentuk itu akan dicari manakah yang bernilai negatif, apakah X0 sampai X2 atau X2 sampai X1. Pada gambar di sini untuk proses berikutnya ternyata selang negatif berada pada rentang X0 sampai X2. Sehingga untuk proses berikutnya, X2 itu berubah menjadi X1. Kemudian kita cari nilai fx2-nya. Setelah kita temukan, kemudian ditarik lagi garis antara titik fx0 dengan fx0 dengan titik x2, fx2. Maka akan membentuk perpotongan dengan sumbu x di sini. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kita memperoleh kondisi apakah iterasi yang terpenuhi atau nilai epsilon atau error yang terpenuhi. Nah, lebih jelas langkah-langkah dari pengerjaan metode regula falsi seperti ini. Jadi kita tetap memilih titik sembarang x1 dan x2 dengan syarat bahwasanya dia jika nilai fx1-nya dikalikan nilai fx2 maka harus negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, setelah itu pada langkah kedua kita cari nilai XR-nya, di mana itu diperoleh dari perpotongan garis x1, fx1 dan x2, fx2 dengan sumbu x yang dinyatakan sebagai persamaan XR sama dengan x2 ini dikurangi fx2 ini dikalikan x2 dikurangi x1.
dibagi dengan fx2 dikurangi fx1. Nah, setelah kita peroleh nilai rootnya, x rootnya, maka kemudian kita hitung nilai fx rootnya atau fxr-nya. Setelah langkah 2 terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu memeriksa apakah fxr jika dikalikan fx2 akan lebih kecil dari 0 atau fxr jika dikalikan dengan fx1 akan lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Itu kita mengecek di mana letak akar itu berada. Nah, di sini jika fxr dikali fx2 yang lebih kecil dari 0 atau negatif, maka ya, pada proses berikutnya xr menggantikan x1. Ya. Kemudian ternyata jika fxr dikalikan fx1 yang lebih kecil dari 0, maka xr-nya menggantikan x2. Nah, proses ini terus kita ulangi sampai nanti memperoleh kondisi yang kita tentukan, baik itu jumlah iterasi atau error. Untuk lebih jelas mungkin kita masuk saja ke dalam contoh. Di sini diminta untuk menentukan nilai x dari suatu fungsi x e pangkat min x plus 1 sama dengan 0 pada interval minus 1,2 dengan menggunakan 10 iterasi. Nah, jadi di sini fungsinya ada mengandung fungsi e pangkat min x. Nah, e pangkat min x ini adalah eksponen ya. Ini eksponen, jadi kalau misalkan nanti mau menggunakan bantuan Excel, maka kita langsung memanggil fungsi eksponen, exp. Nah, kalau misalkan di kalkulator, itu mungkin di HP atau di laptop masing-masing itu ada yang tandanya E pangkat X. Nah, tapi nanti yang disesuaikan adalah nilai X-nya, apakah positif atau negatif, seperti itu ya. Nah, sementara untuk kondisinya, ya, untuk selesainya perhitungan di sini adalah iterasi sama dengan 10. Jadi jumlah iterasi yang kita gunakan. Nah, baik, kita langsung saja menghitungnya pada iterasi ke-1. Jadi sudah ditentukan x1-nya sama dengan minus 1 dan x2 sama dengan 2. Sehingga jika kita hitung f-1 itu kita peroleh nilainya sama dengan minus 1,71828 dan f2-nya itu sama dengan 1,27067. Sehingga kita sudah memperoleh x1, x2, f-1 dan f2. Nah, maka setelah itu kita cari nilai xr-nya itu sama dengan x2 2 dikurangi fx2 dikali x2 minus x1. Fx2 1,27067, x2-nya 2 dikurangi x1 minus 1 dibagi fx2 1,27067 dikurangi fx1 minus 1,71828. Maka diperoleh nilai XR-nya adalah 0,724633. Nah, kemudian setelah itu kita cari nilai FXR-nya, diperoleh FXR 0,72463 itu sama dengan 1,35109. Kemudian ini dicek ya, manakah yang lebih kecil dari 0? Maka dapat dilihat bahwasanya jika kita mengalihkan f-1 dikalikan dengan fxr, maka itu yang otomatis lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, sehingga pada proses iterasi kedua, nanti yang berubah adalah x2 sama dengan nilai xr-nya, yaitu 0,724633. Baik. Setelah itu kita masuk ke iterasi kedua. Dengan nilai x1-nya minus 1 dan x2-nya adalah 0,724633. Kemudian kita peroleh nilai xr
di sini sama dengan minus 0,0345. Nah, untuk fx1 sama fx2 itu sudah ada di perhitungan berikutnya ya. Jadi karena tetap ya fx1-nya sama dengan minus 1, kemudian fx2-nya juga sudah kita cari tadi. Jadi kita bisa langsung menghitung nilai xr-nya. Nah, kita peroleh nilainya minus 0,0345. Kemudian kita cari nilai f min 0,0345, kita peroleh 0,96426. Nah, dari sini kita masih mendapatkan nilai negatif, yaitu jika fx1 dikalikan dengan fxr. Sehingga pada proses berikutnya, x2 lagi yang berubah, yaitu minus 0,0345. Nah, pada iterasi ketiga, kita peroleh, langsung saja kita peroleh nilai XR-nya itu sama dengan minus 0,3816. Kemudian kita cari nilai FXR-nya, yaitu F minus 0,3816, kita peroleh 0,44116. Nah, karena Fx1 dikalikan dengan Fxr itu yang bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka pada proses berikutnya X2 sama dengan minus 0,3816. Nah, ini baru iterasi ketiga. Nah, masih ada 7 iterasi lagi ya. Nah, pada iterasi keempat dengan cara yang sama, kita peroleh XR-nya itu sama dengan minus 0,5079. Kemudian kita cari nilai Fxr-nya atau F minus 0,5079. Maka diperoleh nilainya sama dengan 0,15594. Nah, karena F-1 dikalikan F-0,079 yang lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka pada proses berikutnya X2 lagi yang diganti, yaitu minus 0,5079. Kemudian selanjutnya pada iterasi kelima, kita peroleh nilai XR-nya itu sama dengan minus 0,5489. Kemudian kita cari nilai Fxr minus 0,5489, kita peroleh nilainya adalah 0,04987. Karena X1 atau F-1 dikalikan Fxr, yaitu F minus 0,5489 yang lebih kecil dari 0, maka pada proses berikutnya X2 lagi yang diganti menjadi minus 0,5489. Kemudian berikutnya iterasi ke-6, ya, dengan cara yang sama, kita peroleh nilai XR-nya adalah minus 0,5616 dan Fxr-nya yaitu 0,01536. Karena F-1 dikalikan F-0,5616 itu lebih kecil dari 0, maka X2-nya sama dengan 0,5616. Berikutnya, pada iterasi ke-7, ya, kita peroleh nilai XR itu sama dengan minus 0,5654. Kemudian kita cari nilai Fxr-nya, itu untuk nilai minus 0,5654 diperoleh 0,00469. Nah, karena F-1 dikalikan dengan F-0,5654 yang nilainya negatif atau lebih kecil dari 0, maka pada proses berikutnya X2 berubah menjadi minus 0,5654. Berikutnya pada iterasi ke-8, kita peroleh nilai XR-nya itu sama dengan minus 0,5666. Dengan nilai Fxr minus 0,5666 itu sama dengan 0,00143.
Dan karena F-1 dikalikan dengan F-0,5666 itu yang bernilai negatif, maka X2-nya sama dengan minus 0,5666. Ini pada iterasi ke-8. Selanjutnya, iterasi ke-9, kita peroleh XR sama dengan minus 0,567 dengan F dari minus 0,567 atau FXR-nya itu sama dengan 0,00043. Nah, karena F-1 dikalikan dengan F-0,567 lebih kecil dari 0, maka X2-nya lagi yang berubah yaitu sama dengan minus 0,567. Berikutnya, satu iterasi lagi, yaitu iterasi terakhir, karena memang tadi batasan berhentinya perhitungan adalah iterasi ke-10 atau jumlah iterasi. Sehingga pada iterasi ke-10, di sini diperoleh nilai XR-nya adalah minus 0,5671, dan jika dimasukkan ke dalam fungsi, FXR-nya bernilai 0,00013. Karena F-1 dikalikan dengan F-0,5671 lebih kecil dari 0, maka pada proses berikutnya, ya, jika masih berlanjut, X2-nya sama dengan minus 0,5671. Nah, pada soal tadi dikatakan iterasinya adalah maksimal 10, sehingga iterasi sudah terpenuhi, dan di sini kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan X kali E pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0 adalah X minus 0,5671. X sama dengan minus 0,5671. Berarti ini adalah titik akar yang kita cari pada iterasi ke-10. Tapi kalau misalkan nanti kita mau menentukan apakah nilai akar ini benar-benar akar yang mendekati, itu bisa caranya dengan menghitung errornya. Ya, kemarin sudah dijelaskan beberapa cara menghitung error, yaitu bisa dengan mencari selisih antara nilai XR baru dengan XR lama, ya, nilai XR baru dengan nilai XR lama. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya pada kondisi di sini, bahasanya pada iterasi ke-10 nilainya ini kita peroleh XR-nya sama dengan 0,5671. Sementara pada iterasi ke-9 itu minus 0,567. Sehingga kalau misalkan kita cari selisihnya, itu sama dengan 0,0001. Nah, itu sudah sangat baik sekali ya. Karena sama nilainya dengan ketelitiannya sama dengan 10 pangkat minus 4. Itu sudah baik sekali kalau misalkan kita gunakan nilai error adalah 0,001, maka itu sudah lebih rendah dari nilai error yang ditentukan jika kita menggunakan nilai error. Ada juga kelebihannya penggunaan regular false ini ya. Jadi nilai titik akar ya, titik akar yang kita peroleh itu memang di awal-awal akan ada terjadi pelonjakan gitu ya. Terjadi pelonjakan nilai yang tidak stabil. Nah, beda dengan yang metode bagi dua kemarin. Jadi udah pasti errornya itu akan semakin kecil. Ya, nilai titiknya itu akan semakin kecil. Nah, sementara pada penggunaan metode regular falsi itu akan ada terjadi riak-riak
sinyal atau gelombang ya pada prosesnya, akan tetapi nanti ujung-ujungnya pasti dia akan stabil. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah bedanya antara metode regula falsi dengan metode bagi dua. Dan juga jika dibandingkan mana yang lebih cepat, tentunya akan lebih cepat jika kita menggunakan metode regula falsi. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.